Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 7 Juni 2024 merupakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pandanglah kami semua umat-Mu yang senantiasa berjuang untuk mempererat tali kesetiaan dalam relasi kami kepadamu. Semoga kami semakin menyadari bahwa kasih-Mu sungguh sempurna, karena melalui Putra-Mu terkasih, Engkau telah menyelamatkan kami melalui darah dan air di kayu salib-Nya, sehingga kelak kami dapat hidup dengan dekat dan bersama Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 11, ayat 1, ayat 3 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 8c sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya,
hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3, ayat 8 sampai dengan ayat 12 dan ayat 14 sampai dengan ayat 19. Saudara-saudaraku terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berbalas dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Pikulah kuk yang kupasang, sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar,
Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Memiliki hati seperti hati Yesus. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, Bapak, dan saudaraku terkasih, kita pasti sudah begitu mengenal dengan rangkaian 3 kata ini. Hati kudus Yesus. Ya, hari ini 7 Juni 2024, gereja merayakan hati Yesus yang Maha Kudus untuk selalu mengajak kita bersyukur atas belas kasih Allah yang sedemikian sempurna, mengalir dan memancar dari hati Yesus. Dalam bacaan Injil tadi, kita dengarkan kisah pada saat Yesus wafat disalib. Lambung Yesus ditikam dengan tombak dan mengalirlah darah dan air. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus itu adalah lambang cinta dan kasih Allah kepada kita. Gambaran cinta dan belas kasih Allah yang kekal dikisahkan dalam bacaan pertama, di mana dengan cinta dan belas kasih Allah menyelamatkan bangsa Israel. Umat Israel adalah gambaran umat manusia yang sejak awal mula bersikap keras kepala atas kebaikan Allah. Mereka tidak tahu balas budi akan kebaikan hati Allah. Cinta dan kasih Allah terus mengalir meskipun kita manusia selalu berbuat dosa. Namun demikian, bangsa Israel memperoleh tebusan karena cinta dan kasih setia Allah. Allah tetap mengasihi bangsa Israel dan menyelamatkan mereka. Pada ayat 9 bacaan pertama tadi dengan lugas dinyatakan, Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah, bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Allah dilukiskan oleh Nabi Hosea ingin menyembuhkan Israel yang disebut sebagai anak dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Allah datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan karena belas kasih-Nya. Kalau kita berbicara yang namanya hati, sudah tentu akan banyak dari kita mendeskripsikan tentang apa sesungguhnya peran hati dalam kehidupan ini. Hati adalah lambang kepekaan dan cermin kemanusiaan kita. Refleksi kita adalah, apakah kita bisa kehilangan belas kasih dan pengampunan sebagai ungkapan sifat kemanusiaan kita. Hati Yesus adalah gambaran di dalam kemanusiaan, sesuatu yang juga kita miliki sebagai manusia.
ada sifat dan sikap dalam diri kita yang berkaitan dengan hati. Misalnya murah hati, kasih hati, suka hati, atau hati yang bergembira, hati yang bersyukur, dan juga sebaliknya, sakit hati, hati yang cemburu, hati yang dendam, dan sebagainya. Sifat dan sikap-sikap itu yang ada dalam hati kita akan memancarkan keluar, entah berupa tutur kata, berupa tindakan atau perilaku kita, atau bahkan hanya dengan lirikan mata. Maka hati adalah gambaran jiwa kita. Apa yang baik tentu akan memancar dan mengalir dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu, maka kita harus berhati-hati dalam berpikir maupun bertindak. Dunia kita membutuhkan kehadiran figur-figur yang mampu menyejukkan suasana, menebarkan senyum perdamaian, dan mengungkapkan kasih yang tulus. Kalau kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, sesungguhnya kita merayakan hidup kita. Kita adalah figur-figur yang mampu menyejukkan suasana, menebarkan senyum perdamaian, dan mengungkapkan kasih yang tulus. Kita adalah figur-figur yang memiliki sebuah hati yang mampu mengasihi dan berbelas kasih. Maka sudah selayaknya, bahkan seharusnya, kita semua belajar dan mendidik diri kita sendiri untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Semoga dengan perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus hari ini, kita semakin menghormati dan mensyukuri akan cinta dan belas kasih Allah. Tentu saja kita terus memohon rahmat agar kita juga dapat mengambil bagian dalam kekudusan hatinya, sehingga kita memiliki sikap hati seperti hati kudus Yesus yang memancarkan cinta, yang memancarkan belas kasih, dan juga membawa kasih Allah bagi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hatimu mencerminkan siapa sesungguhnya Allah yang Maha Rahim itu. Ampunilah kami yang senantiasa melukai hati kudus-Mu dengan semua kelemahan diri ini. Semoga kami memiliki hati seperti hati-Mu yang senantiasa dapat menghadirkan secara nyata kebaikan Allah dalam setiap langkah kehidupan kami, sampai kelak kami dapat hidup kekal bersama dengan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.